Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Masya Allah, al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihan. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihan. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan, sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Muharram. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji Nabi Isa, berarti kali ini kita melanjutkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Kalau Nabi yang lainnya secara sekilas saja, tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan kita bahas secara tuntas, mulai kelahiran sampai wafatnya beliau. Ya, di situ. Maka malam hari ini kita awali tentang kelahiran beliau. Ada 5 fakta menarik. Nanti setelah saya sampaikan, 3 penanya boleh milih hadiah. Yang pertama Al-Quran dengan sampul hijau. Jadi bagus ini. Yang kedua kopiah warna hitam, ya, all size. Yang ketiga kopiah warna putih, ya, untuk 3 penanya. Jadi silahkan nanti sing ngersakne tanglet sumonggo. Kita cermati 5 fakta seputar maulid. Jangan sampai keliru. Ada istilah maulid, ada istilah maulud. Itu beda. Ya. Walad itu anak. Walid itu orang tua. Makanya Rabbi firli wali walidayya. Kedua orang tua saya. Walidani ayah dan ibu. Walidah ibu. Walid ayah. Walad anak. Walada melahirkan. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, lam yalid walam yulad. Lah, maulud itu yang dilahirkan. Kalau hari kelahiran maulid, nah, itu beda. Jadi kalau maulud itu anak yang dilahirkan. Tapi kalau maulid hari kelahiran. Sakniki kadang gak gelem maulid, tapi gelem milad. Ya iku padha wae. Nggih, maulid milad. Jadi ada perbedaan. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Kemudian kalau maulid itu hari kelahiran. Baik. 5 fakta. Yang pertama, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkait erat dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka nanti kalau ada waktu di rumah itu jenengan cermati. Jadi ayat 127, 128, 129 surah Al-Baqarah. Kalau yang saya tampilkan di sini itu langsung jojo ayat 129. Kalau 127 itu terkait erat renovasi Ka'bah. Jadi setelah merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berdoa. Nah, salah satu isi doanya itu berdoa supaya di Mekah itu diutus seorang utusan. Betul. Jadi kalau ayat lengkapnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu di situ. Kalau ayat 127. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kemudian kalau di ayat 129-nya niki yang saya maksud tadi. Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Allah, utuslah untuk mereka. Ini konteksnya di Mekah. Ya. Rasulan, seorang rasul minhum yang lahir dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas Rasul itu nantinya? Yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, sunnah, wa yuzakkihim,
serta mensucikan mereka. Karena kondisi ketika itu jauh dari akidah, maka banyak penyimpangan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Coba, doanya Nabi Ibrahim ini akhirnya diijabah napa mboten? Dikabulkan napa mboten? Tapi lama. Jadi doanya Nabi Ibrahim ini kurang lebih 1800 sebelum Masehi. 1800 sebelum Masehi. Ya. Dikabulkan tahun 610 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 570 Masehi, 40 tahun kemudian 610 Masehi. Jadi ribuan tahun doa ini baru dikabulkan, diutus di Mekah seorang utusan, kemudian menjadi nabi terakhir, nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari fakta yang pertama ini adalah hendaknya kita itu tidak egois. Ayo dongakno anak, putu dan cicit kita sampai ke depan nanti. Jadi ngoten. Jadi nek donga iku aja kanggo awake dhewe. Jadi misalkan di wilayah kita, kemudian anak cucu kita, ya Allah, jenengan utus du Gusti, jenengan napa niku bimbing du Gusti, putu kula sampai dina kiamat benjang niki kawula panjenengan yang senantiasa memakmurkan masjid misalnya. Tidak ada masalah. Doakan seperti itu. Oke. Jadi jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi pikirkan masa depan anak kita dan cucu-cucu kita di kemudian hari. Jadi ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Setiap doa itu pasti diijabah. Cuman ada yang diberikan secepatnya, ada yang ditunda dalam waktu yang hanya diketahui oleh Allah saja. Kadang ditundanya itu saat kita masih hidup, kita bisa melihat terijabahnya doa itu. Tapi kadang terijabahnya itu baru setelah kita meninggal dunia. Itu banyak terjadi. Jadi ulama-ulama dulu niku riyadhah. Ya Allah, jenengan dadosaken wilayah niki sae du Gusti. Pada saat donga rumiyin niku boten karuan wilayahe. Nggih diijabah, tapi yang menunggu waktu yang sangat lama. Jadi generasi kedua atau generasi ketiga. Maka jangan pernah putus asa dalam doa. Saya tambahkan, doa itu tidak akan diijabah kalau dua. Kalau dalam tubuh kita ada harta yang haram, otomatis itu menjadi penghalang utama. Tapi saya tambahkan dua lagi. Apa? Yang pertama, kalau orang itu tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana? Ada dua macam tergesa-gesa ini. Yang pertama, dia menyatakan, qad da'autu rabbi falam yustajab li. Aku iki lho bendina wis donga, kok jek durung dikei kae Gusti Allah. Ngeten niki orang yang tergesa-gesa. Justru dengan ucapan seperti ini tidak akan diijabah. Yang kedua, orang yang tergesa-gesa berdoa adalah langsung donga, langsung jaluk, tidak diawali dan diakhiri dengan memuji Allah serta sholawat kepada Rasulullah. Ketika tidak diawali dengan memuji Allah dulu, tidak diawali dengan sholawat kepada Rasulullah, itu tergesa-gesa dalam berdoa. Yang itu menjadikan doa itu tidak akan diijabah.
Makanya sadurunge nyuwun itu biasakan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin, baru sampaikan permintaannya. Jangan langsung berdoa apa yang diminta itu. Ini poin yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Fakta yang kedua seputar kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lahir dalam kondisi yatim. Bahkan di usia 6 tahun yatim piatu. Niku fakta. Kemudian artinya nopo? Kecilik niku rekoso Kanjeng Nabi niku. Ngerasakno gak enak dadi anak yatim niku. Makanya beliau itu sangat sayang kepada anak yatim. Ini tanggal 10 besok di Surabaya ditetapkan sebagai hari anak yatim. Ya, meskipun sebenarnya tidak cukup itu. Harus ada pendampingan terhadap anak yatim. Tidak cukup hanya disantuni setahun sekali, tapi didampingi dalam kehidupannya. Idealnya begitu. Baik, Nabi betul-betul merasakan. Makanya di surat Ad-Duha itu ada ayat fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jangan membentak, jangan. Jadi seperti itu. Lah, kalau kita cermati kehidupan Nabi, jadi setelah beliau usia 6 tahun, ibunya meninggal, itu beliau ikut kakeknya nantinya. Ikut kakeknya 2 tahun, aman. Biasanya ikut kakek niku dimulia nih, ya. Tapi setelah itu beliaunya ikut pamannya, karena 2 tahun setelah itu kakeknya meninggal dunia. Lah paman yang beliau ikuti Abu Thalib itu termasuk orang yang miskin. Maka beliau usia 8 tahun itu kerja serabutan, menggembalakan kambing milik orang Arab, kemudian diupah. Itu Nabi. Jadi beliau merasakan betul, boten gada yotro niku merasakan. Maka nanti di surat Ad-Duha itu ada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu begitu. Jadi kami mendapati engkau itu tidak punya uang. Jadi kekurangan. Tapi kemudian dicukupi kalian Gusti Allah. Jadi ngoten. Maka pelajaran yang kedua ini adalah hendaknya kita peduli kepada anak yatim. Sekali lagi, idealnya itu punya ini, nopo anak asuh, satu saja. Tidak harus menetap di rumah jenengan, boten. Biarkan dia bersama ibunya, tapi kehidupan dia, sekolah dia, niku jenengan openi. Itu baru nanti masuk hadisnya Nabi, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Saya dan yang nanggung urusannya anak yatim satu saja, itu seperti ini di surga. Jadi begitu. Maka sekali lagi, satu itu sudah cukup. Asalkan nopo, makannya, pendidikannya betul-betul diperhatikan. Sekali lagi, menanggung anak yatim itu berbeda dengan menyantuni anak yatim. Karena santunan kepada anak yatim itu biasanya setahun sekali. Tidak cukup, harus ada pendampingan. Yang ketiga, Nabilah yang pertama kali memperingati Maulid Nabi. Jadi kalau ada yang rame-rame, bolehkah memperingati Maulid Nabi? Tidak usah dipertentangkan. Justru Nabi itu orang yang pertama kali memperingati Maulidnya, hari kelahiran beliau. Cuma dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Nah itu begitu. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW ditanya, kenapa kok puasa hari Senin? Maka beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi
wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu hari saya dilahirkan. Makanya saya berpuasa. Dari sini kemudian dikiaskan memperingati kelahiran itu dengan cara melakukan hal-hal yang positif, yang ada motivasi untuk menghidupkan sunnah nabawi. Maka tidak ada masalah. Yang penting konten atau isi dari kegiatan itu baik, bermanfaat, memotivasi orang untuk menghidupkan sunnah nabawi, maka itu tidak menjadi masalah. Justru yang pertama kali ingat dan memperingati kelahiran Nabi itu adalah Nabi sendiri dengan cara berpuasa. Jadi makanya mboten usah rame, mboten usah debat terkait dengan bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi. Bedakan memperingati dengan merayakan. Kalau merayakan itu cenderung berlebihan. Tapi kalau memperingati itu betul-betul ingat dan menghidupkan sunnah nabawi. Yang keempat, orang yang paling senang atas kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Tapi kemudian beliaunya ini menjadi orang yang terlaknat di dalam Al-Quran. Bahkan diabadikan itu di surah Al-Lahab. Kenapa? Karena cintanya, senangnya kepada Nabi itu berubah. Pada saat Nabi lahir, dia begitu senangnya sehingga memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah untuk apa? Merawat Nabi. Itu terjadi terus begitu, senangnya luar biasa. Tapi kemudian di kemudian hari, Abu Lahab ketika Nabi proklamasi sebagai utusan Allah, dia berubah menjadi orang yang paling benci kepada Nabi. Maka kemudian muncul surah Al-Lahab ini, tabbat yada abi lahabi wa tabb, celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan apa yang dia usahakan tidak bisa menyelamatkan dia. Saya selanaron dzata lahab, dia akan masuk neraka api yang mulat-mulat itu Wa pra'atuhu, tidak hanya sendirian, dengan istrinya. Karena apa? Istrinya Abu Lahab itu orang yang sangat kompak dengan suaminya. Nek jari wong Jawa, tubuh oleh tutup. Jadi kompak untuk mengganggu dakwah Nabi. Itu Ummu Jamil, jadi istrinya Abu Lahab. Hammalatul hatab, sambil membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari serabut. Nah, itu penghinaan yang luar biasa. Jadi begitu. Pelajarannya dari sini apa? Abu Lahab mencintai Nabi 40 tahun. Sejak Nabi lahir sampai Nabi diutus jadi Nabi. Setelah 40 tahun itu berubah menjadi orang yang paling benci kepada Nabi sampai dia meninggal dunia di tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Maka pelajarannya dari sini apa? Cinta kepada Nabi jangan pernah berubah. Ayo dipertahankan sampai ajal kita tiba. Ojo koyo Abu Lahab. Jadi pernah mencintai Nabi, kemudian membenci Nabi. Sebenarnya hal yang paling utama adalah Abu Lahab ini gak terima lah pokok ponakane yang ditunjuk jadi Nabi asli kedeweke sing kepengin dadi Nabi. Ngoten tok asline. Jadi ngoten niku mergo iri. Jadi penyakit iri niku Masya Allah. Jadi wis dosa pertama kali niku ya iri. Pembunuhan Qabil terhadap Habil iku ya krana iri hasud.
Iblis niku yo iri ambek Nabi Adam. Lho niki lho. Makane ayo berlindung dari sifat iri niki. Pun yang terakhir. Nabi lahir pada tahun gajah. Nabi lahir pada tahun gajah. Ya. Di sini memang sebelum tahun Hijriah pada masa Sayyidina Umar itu dulu belum ada tahun Islam. Jadi setiap peristiwa itu dikaitkan dengan apa yang ada di dalamnya. Waktu itu ada penyerangan tentara bergajah. Lah, artinya apa? Ayat ini itu benar. Andaikan Nabi itu berdusta, Quran itu salah, tentu banyak yang tidak menerima surah Al-Fil ini. Ternyata tidak ada yang protes itu tentang surah Al-Fil. Berarti nopo? Penyerangan tentara Abroha itu benar-benar terjadi. Dan itu diabadikan di surah Al-Fil ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfib ma'kul. Jadi di situ ada tentara yang menggunakan gajah sebagai tunggangannya dari Yaman yang dipimpin oleh Abroha hendak menghancurkan Ka'bah. Ketemu dengan kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Ya, akhirnya apa? Kata Abdul Muthalib, wis aku ndak berani melawan. Silahkan kamu nanti akan berhadapan dengan pemilik Ka'bah ini. Ya. Akhirnya apa? Pun saestu tidak terjadi peperangan. Justru Abroha yang hendak menyerang Ka'bah itu kemudian diberondong. Ya. Jadi burung yang membawa batu dari kerikil yang ada dari api neraka. Habis semuanya tentara Abroha. Apa pelajarannya? Ayo memuliakan rumahnya Allah. Orang yang memuliakan rumahnya Allah akan dimuliakan Allah. Tapi kalau orang itu berniat menghancurkan rumahnya Allah, maka dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Jadi Abroha itu nawaitunya ingin menghancurkan Ka'bah, ingin membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Ngoten lho ceritane. Wis kabeh ngoten niku iri-irian asline. Ya, itu gak terima. Akhirnya diselametne kalian Gusti Allah. Jadi kayak begitu di antara pelajarannya. Nah, ternyata kemarin juga ada rudal namanya sijil. Jadi menggunakan ayat yang ada di sini ini. Wallahu a'lam. Baik, seperti itu. Silakan 3 penanya boleh milih hadiahnya. Ada kopiah hitam, putih, dan Quran. Silakan. Milih hadiah apa? Al-Quran. Kecil-kecil loh, ketinggal lah. Ya, monggo. Pakai kacamata. Sami-sami. Kopiah hitam atau putih? Silakan. Ye. Salam. Ulangi batasan. G, monggo milih putih. Putih. Monggo. Tinggal 1. Ada kopiah dan tasbih kecil. Tinggal 1 hadiahnya, monggo. Silakan.
Nggih, monggo. Nggih. Habis hadiahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua Nabi itu hidup di masa fatrah. Nanti jenengan baca Quran surah Al-Isra ayat 15 di akhir itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Dan kami tidak akan menghukum, mengadab kaum kalau kami tidak mengutus rasul di dalamnya. Jadi di situ. Maka bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang tua Nabi itu satu di antara dua. Yang pertama, hidup di masa fatrah. Kalau orang hidup di masa fatrah, aman. Aman. Tidak ada hukum yang berlaku baginya. Yang kedua, tidak ada data sejarah orang tua Nabi menyembah berhala. Maka di antara ulama banyak juga yang meyakini bahwa beliau itu agama itu al-hanifiyah samhah. Ikut ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kayak begitu. Tidak ada. Dan Nabi sendiri menyatakan bahwa leluhur beliau sampai Nabi Adam itu bersih. Tidak ada yang menyembah berhala sama sekali. Jadi dzurriyah atau nenek moyang kanjeng Nabi, nasabnya Nabi itu suci. Mungkin jenengan pernah dengar, Nabi itu kan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu kan ayahnya itu membuat patung misalkan. Itu menurut para ulama itu bukan ayahnya tapi pamannya. Jadi kata abihi Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya Nabi Ibrahim. Jadi begitu. Dan biasa berlaku di kalangan Arab bahwa kata ab itu bisa diartikan paman. Karena kata ab itu bisa paman waktu itu memang mewakili ayah ketika ayah itu tidak ada. Tapi kalau walid itu jelas ayah. Jadi ayah kandung. Tapi kalau ab itu bisa macam-macam, bisa pamannya dan bisa yang lainnya. Jadi itu soal orang tua. Nabi bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyatakan bahwa ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Itu terlalu kasar, itu menyakiti hati Nabi. Jadi wallahu a'lam. Tapi bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami demikian. Jadi andaikan tidak masuk Islam pun, maka di situ hidup di masa fatrah. Atau yang kedua, itu mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di samping itu, tidak ada satupun bukti sejarah yang menyatakan bahwa ayah dan ibu Nabi itu menyembah berhala. Wallahu a'lam. Yang kedua, soal anak yatim. Ada batasannya. Kapan? Sampai balik. Kalau sudah balik, bukan anak yatim lagi, tapi anak miskin. Ya, kalau sudah balik, kok dia perlu disantuni, bukan menyantuni anak yatim, tapi menyantuni orang miskin sudah. Jadi artinya kalau miskin tidak hanya yatim, meskipun tidak yatim, kalau miskin butuh bantuan dana, ya kita bisa berikan bantuan kepadanya. Tapi kalau atas nama anak yatim selesai ketika dia sudah beranjak usia balik. Jadi ada batasannya. Yang terakhir, jadi begini, Nabi itu ketika lahir itu panjenenganipun Abu Lahab itu sangat senang sekali sebagai paman itu. Rasa senangnya itu sampai diutarakan, sampai diwujudkan. Kalau dengan kata-kata otomatis ya. Tapi yang lebih hebat lagi, dia merdekakan budaknya. Sudah, kamu ikut Aminah, kamu ikut merawat ponakan saya. Jadi kayak begitu. Jadi pengorbanannya Abu Lahab, ya, pengorbanannya Abu Lahab. Maka ada riwayat tiap Senin itu siksanya diringankan Abu Lahab itu. Karena apa? Pada saat lahir itu dia melakukan pengorbanan yang luar biasa. Lah, mulai tidak senangnya Abu Lahab
itu bukan pada saat Nabi lahir, mboten. Tapi pada saat Nabi memproklamirkan diri sebagai utusan Allah di usia 40 tahun. Niku asline. Sebelum itu sangat mencintai. Bahkan Nabi kan menikah usia 25. Setelah itu punya anak. Jadi punya anak itu dengan Ibunda Khadijah. 4 itu perempuan, 2 itu laki-laki. Jadi anaknya Nabi 6 itu dipek mantu kali Abi Lahab 2. 2 putri Nabi ku dipek mantu kali Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi, rumahnya berdekatan tetangga Nabi, besan Kanjeng Nabi. Sangat dekat sekali. Tapi satu hal itu saja, ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai utusan Allah, disitulah berubah menjadi benci. Gampangannya, kok gak aku sih ditunjuk dadi Nabi. Nah itu loh Abu Lahab iku. Mohon, mboten mawon ngaji kita di malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan di bulan depan masih sama. Jadi nanti kita akan kaji mulai dari kelahiran, terus proses pertumbuhan, perjuangan beliau. Jadi nanti proses di Mekah, di Medina itu tiap tahun nanti kita akan cermati sampai beliaunya meninggal dunia. Mboten mawon, mugi-mugi gesang kita barokah dan kita dimampukan untuk bisa beruswah menghidupkan sunnah nabawi dalam kehidupan sehari-hari. Makatan khatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Jadi setelah jadi nabi itu dipaksa untuk disuruh menceraikan. Saking benci. Film? Enggak. Keturunan dari Bunda Fatimah.